Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita persiapkan setiap hati kita, hidup kita untuk kita mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, adik-adik yang ada di rumah. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin, ini sekolah minggu, Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan pimpin, ini sekolah minggu, Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sambil kita angkat tangan kita. Minta Tuhan pimpin, ini sekolah minggu, Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, membuka ibadah kita pagi hari ini. Ikuti Om Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan, begitu baik bagi kami. Pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan. Semuanya tetap berdiri, kita mau bersuka cita sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan di
sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kaki. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kepalanya mana adik-adik? Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Belum capek kan? Amin. Udah capek belum? Belum. Kita mau tetap memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Musik. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak Sekali hore, lagi. hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan, Kalau kau suka hati tepuk tangan, Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan, Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore, Iya, hore. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, kesukaanku hanya firman-Mu. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalan. Kesukaanku hanya firman-Mu. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku
di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku, Firman-Mu terang bagi jalanmu, Firman-Mu terang bagi jalanmu, Firman-Mu terang bagi jalanku. Tutup mata semua, nanti Kak Vera yang akan berdoa buat firman Tuhan. Ya, adik-adik di rumah semuanya, kita tutup mata, kita lipat tangan, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kakak kami yang akan memberitakan cerita firman Tuhan. Berkati kami juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, silakan duduk semuanya. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Cerita firman Tuhan pagi hari ini Om Dion ambil di dalam kitab Daniel. Ayo, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang bawa Alkitab, buka semuanya. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Daniel, sekali lagi, Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Om Dion baca, adik-adik perhatikan ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, puji Tuhan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, cerita firman Tuhan pagi hari ini berjudul perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita ini kalau adik-adik perhatikan, ada seorang raja, ya, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja siapa? Nebukadnezar, ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia membangun satu patung, ya, satu patung yang begitu besar, yang begitu megah. Dan adik-adik tahu nggak? Tahu nggak? Patung ini, ya, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini terbuat dari emas. Waduh, ya, patungnya itu terbuat dari emas. Adik-adik pernah lihat emas nggak? Pernah nggak? Ya, pasti pernah ya. Itu patungnya itu udah tinggi, udah besar. Lalu yang lebih hebat lagi, adik-adik, patungnya itu dibuat dari emas. Ya, dibuat dari emas. Dan
cerita firman Tuhan ini di situ menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar ini dia mendirikan patung ini dan dia menyampaikan ke semua orang, ya, ke semua orang bahwa siapapun mereka, mau dia orang kecil, orang besar, orang sederhana, ya, harus menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Waduh, ya, ini sepertinya Raja Nebukadnezar ini kejam banget ya adik-adik ya. Pokoknya tidak terkecuali, ya, tidak terkecuali siapapun dia harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa kalau sampai nggak ada yang mau menyembah patung ini? Aduh, bahaya. Adik-adik mau tahu nggak akibatnya kalau tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan? Tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu gejrot? Ya. Nah, adik-adik, kalau tidak, perhatikan ya adik-adik yang ada di rumah, kalau tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan itu, dia akan dicampakkan ke dalam api. Aduh, ya, dia akan dibuang ke dalam api sehingga orang tersebut akan mati binasa di dalam api. Nah, dalam cerita ini adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, ada beberapa orang dalam Alkitab yang diceritakan dalam cerita ini yang tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa coba namanya? Ada yang tahu nggak? Nah, orang-orang ini namanya adalah Sadrak. Bukan Om Sadrak ya, bukan loh. Sadrak, Mesak, siapa lagi satunya? Abednego, bukan Abednesa, Abednego, ya. Jangan salah ya adik-adik ya. Yang pertama adalah Sadrak. Aduh, Om Sadrak dibuang dong ke dalam api. Bukan, dalam Alkitab, ya. Om Sadrak lagi. Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, ketiga orang ini mereka itu tidak menyembah, ya. Lalu ada beberapa orang yang kebetulan hadir di situ, mereka lapor sama raja. Raja, ini ada yang tidak menyembah patung yang tuanku dirikan. Waduh, ini Raja Nebukadnezar ini dia marah sekali, ya. Dia marah sekali. Siapa dia? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Mereka bawa ini ketiga orang ini. Lalu ketika ditanya kenapa mereka tidak menyembah, dan pada akhirnya mereka dibuang ke dalam api. Aduh, ya. Ketiga orang ini dibuang ke dalam api karena tidak menuruti perintah dari Raja Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Mereka pasrah aja. Ini Sadrak, ini Mesak dan Abednego ini, mereka pasrah aja. Ya udah, kalau memang udah mau mati ya mati, ya. Lalu akhirnya mereka dibawa ke dapur api yang nyalanya, waduh, gedenya minta ampun adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Mereka dibuang ke situ dan disitulah terjadi satu mujizat yang luar biasa, satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang namanya orang yang udah dibuang ke dalam api pasti terbakar, ya, pasti terbakar. Bukan hanya terbakar, mati juga. Tetapi ini Sadrak, Mesak dan Abednego ini, mereka itu tidak terbakar, tidak mati adik-adik. Waduh, kok bisa? Ya, kok bisa mereka nggak mati? Padahal udah dibuang ke dalam api.
Nah, perlu adik-adik ketahui, api yang pada saat itu, pada saat Sadrak, Mesak dan Abednego itu dibuang, apinya itu bukan seperti api yang adik-adik suka lihat kalau mama lagi masak di belakang ya, di kompor gas, itu kecil, apinya itu kecil, atau api yang seperti nyala lilin, itu mah kecil. Api apa lagi? Api yang di botol, yang di lentera itu, nah, ada kan, ada lampu lentera, ada apinya kan, itu kecil adik-adik. Nah, api yang pada waktu itu terjadi pada waktu itu, apinya itu besar, dan adik-adik tahu nggak, apinya itu panasnya itu berapa? 7 kali, dicatat dalam Alkitab, 7 kali lipat panasnya. Waduh, berarti panas sekali. Ya, panas sekali. Bahkan di situ diceritakan belum nyampe ke api aja, orangnya udah terbakar. Yang membawa, ya, yang memasukkan orang ke dalam dapur api itu belum nyampe aja udah terbakar, udah mati. Apalagi udah nyampe ke apinya. Berarti panasnya itu luar biasa ya adik-adik ya. Nah, singkat cerita adik-adik, akhirnya ini ketiga orang ini dibuang ke dalam dapur api yang begitu panas, dan apa yang terjadi, mereka itu tidak terbakar, rambut mereka, apalagi baju, lalu kasut mereka tidak terbakar, pokoknya semuanya tidak terbakar. Nah, yang mengherankan lagi adik-adik ya, yang mengherankan lagi, tadinya kan mereka tiga ya, dalam dapur api itu ada 3, tapi di situ tiba-tiba ada 4 orang. Aduh, kok bisa? Nah, siapa coba yang satunya, ada nggak yang tahu? Nah, yang satunya itu adalah malaikat Tuhan yang menemani mereka di dalam dapur api, sehingga mereka itu bebas jalan-jalan, bukan jalan-jalan ke mall ya adik-adik, jalan-jalan muter keliling-keliling api itu. Nah, itulah pertolongan Tuhan yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Itulah sebabnya adik-adik, kenapa di ayat yang ke-17 bilang, sekalipun Allah yang mereka sembah itu tidak akan menolong mereka, mereka tidak akan menyembah patung emas yang raja dirikan. Ya, mereka nggak mau peduli, mau Tuhan tolong atau enggak, tetap mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Nah, kesimpulan dari cerita ini adik-adik, Tuhan menginginkan kita semua orang yang percaya, termasuk anak-anak sekolah minggu GPD Efrata Kuningan, kita mau tetap menyembah Tuhan ya. Kita mau tetap menyembah Tuhan apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita mau menyembah Tuhan ya. Tetap kita mau puji Dia, karena Dia itu Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik bisa ada, bisa kuat, bisa sehat, bisa beribadah walaupun melalui online, adik-adik ada di rumah, nggak datang ke gereja, tetapi Tuhan itu ada ya. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, dan Dia siap memberkati kita semua. Nah, puji Tuhan adik-adik, biarlah cerita firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini ada di rumah. Tetap setia di dalam Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Puji Tuhan, kita akan mau berdoa buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyi itu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Nanti Tante Naomi yang akan menutup kita dalam doa. Ayo adik-adik semua kita lipat tangan, kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang selalu taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadikan kami Sadrak, Abednego menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.